Nah, kemudian pada inheritance ada konsep penting yang dinamakan sebagai method overriding. Jadi, selain dari mewarisi semua variabel dan metode dari superkelasnya, subkelas ini juga bisa mengoverride. Ya, override ini kalau dalam bahasa Indonesia namanya menimpa variabel dan metode yang telah ada. Pada kelas circle terdapat metode getArea. Nah, jadi getArea itu kan tadi digunakan untuk mencari luas lingkaran dan mengembalikan nilainya. Nah, kemudian pada silinder kita juga ingin menggunakan metode getArea yang sama, tapi gunanya untuk menghitung luas permukaan silinder. Ya, jadi kenapa? Karena sama-sama luas, maka kita tetap gunakan nama metode yang sama di sini yaitu getArea. Tapi isinya berbeda. Kenapa berbeda? Karena getArea pada circle mengembalikan luas lingkaran, getArea pada silinder mengembalikan luas permukaan silinder. Nah, sehingga di sini kita akan menggunakan method overriding. Jadi, method getArea pada circle kita timpa dan kita ubah isinya sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, nah contoh programnya ini yang tadi, kemudian di sini saya tambahkan metode getArea, di mana di sini kita menimpa metode getArea pada kelas circle. Sehingga di sini dikembalikan adalah return 2 kali 22/7 kali super dot get radius kali height, ya, tambah 2 kali super dot get area. Jadi metode get area pada silinder itu isinya udah berubah, kita timpa, kita override, ya. Jadi pada circle itu get areanya untuk mencari luas lingkaran kan PR kuadrat. Nah, sedangkan get area pada silinder isinya berbeda, yaitu luas permukaan silinder, yaitu 2PRH tambah 2PR kuadrat. Nah, kemudian pada proses method overriding ini ada suatu annotation namanya, ya, yang khusus digunakan untuk method overriding. Dinamakan dengan add override. Jadi ada tanda add override seperti ini, yang menyuruh compiler untuk mengecek apakah ada nama metode yang sama pada superclass. Ya, jadi penggunaannya seperti ini, add override, ya, di atas dari metode yang kita override dari superclassnya, kita tambahkan add override seperti ini. Jadi gunanya kita menyuruh compiler untuk mengecek ada atau tidak metode tersebut pada superclass. Nah, add override ini sebetulnya optional. Nah, tapi but nice to have. Jadi kalau kita buat lebih bagus, kalaupun tidak kita buat ya tidak apa-apa. Nah, jadi apa perbedaannya kita menggunakan add override dengan tanpa add override? Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini saya ubah metode getArea-nya. Jika dengan add override pada code yang ini, metode getArea-nya di sini saya ubah A-nya itu menjadi huruf kecil. Yang benarnya kan huruf besar, getArea A-nya huruf besar. Nah, kemudian A-nya di sini huruf kecil, kemudian saya tambahkan add override di atasnya. Nah, jika seperti ini, sewaktu kita compile itu akan muncul error kompilasi. Kenapa error kompilasi? Karena Java ini kan case sensitive. Jadi waktu si compilernya mengecek, dia lihat di superclass class circle, ternyata tidak ada metode getArea yang A-nya itu A kecil. Nah, jadi errornya apa? Method does not override or implement a method from a supertype. Nah, jadi nggak ketemu metodenya pada superclass-nya. Nah, namun jika tidak kita gunakan add override, maka
Metode get area yang A-nya ini kecil itu nggak ada masalah, tetap bisa kita gunakan. Namun, dia akan dianggap sebagai metode yang baru, bukan metode yang mengoverride metode get area. Ya, jadi get area yang hurufnya A kecil di sini akan dianggap sebagai metode yang baru, bukan metode yang mengoverride metode get area pada kelas circle. Nah, jadi memang add override ini optional ya. Nah, tapi ada kegunaannya, yaitu supaya kita dapat memastikan bahwa metode yang kita timpa dari superkelasnya itu benar-benar ada pada superkelas.